Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi saya tentang kimia anorganik material, yaitu tentang materi semen campur. Perkenalkan, saya Nurlina SMO. Saya dari Prodi S1 Kimia Universitas Negeri Gorontalo. Pengertian semen. Semen ini berasal dari kata cementum yang berarti bahan perekat yang mampu mempersatukan atau mengikat bahan-bahan padat menjadi satu kesatuan yang kokoh, atau juga suatu produk yang mempunyai fungsi sebagai bahan perekat antara dua bahan atau lebih sehingga menjadi satu bagian yang kompak, atau dalam pengertian luas adalah material plastis yang memberikan sifat rekat antara batuan-batuan konstruksi bangunan. Semen campur ini dibuat karena dibutuhkannya sifat-sifat khusus yang tidak dimiliki oleh semen Portland. Untuk mendapatkan sifat khusus tersebut diperlukan material lain sebagai pencampur. Dalam proses pembuatan semen, ini ada terdiri dari lima tahap. Yang pertama adalah tahap penyediaan bahan baku. Kemudian yang kedua adalah pengeringan dan penggilingan bahan baku. Yang ketiga adalah pembentukan klinker atau pembakaran. Dan yang keempat adalah itu penggilingan klinker. Dan yang kelima adalah tahap akhir, yaitu pengemasan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang proses pembuatan semen. Yang pertama yaitu adalah penyediaan bahan baku. Bahan baku utama yang digunakan dalam kegiatan memproduksi semen adalah batu kapur yang berkisar dari 75-90% dan tanah liat dari 7-20%, dan sedangkan bahan baku koreksi berupa pasir besi sekitar 1-3% dan pasir silika 1-6%. Kemudian proses yang kedua yaitu adalah pengeringan dan penggilingan bahan baku. Penggilingan bahan mentah adalah cara untuk memperkecil ukuran bahan mentah menjadi lebih kecil atau membuat luas permukaan material menjadi lebih besar. Tujuan dari penggilingan bahan mentah ini atau bahan baku ini adalah untuk mendapatkan campuran bahan mentah yang homogenik dan untuk mempermudah terjadinya reaksi kimia pada klinkerisasi. Selain penggilingan, material juga mengalami pengeringan dengan media pengeringannya berupa gas panas yang dapat berasal dari hot gas generator ataupun dari clean exhaust gas. Kemudian ini ada yang ketiga, proses pembuatan semen. Proses pembuatan ketiga itu adalah pembentukan klinker atau pembakaran. Tepung baku atau raw meal yang telah dihomogenisasi di dalam silo dikeluarkan dengan menggunakan serangkaian peralatan transport. Tepung baku diumpankan ke klin. Tepung baku yang diumpankan ke klin disebut umpan baku untuk umpan klin. Proses pembakaran yang terjadi meliputi pemanasan awal maupun baku di preator atau pengeringan, dehidrasi, dan dekomposisi. Kemudian pembakaran di klin itu adalah klinkerisasi dan juga pendinginan di quenching. Kemudian yang keempat adalah proses penggilingan klinker, di mana penggilingan ini dilakukan pada roller press sehingga memiliki ukuran tertentu yang selanjutnya digiling dengan menggunakan alat penggiling berupa tube mill yang berisi bola-bola besi sebagai media penghancurnya. Material yang telah halus dihisap dan dipisahkan dari udara pembawanya dengan menggunakan beberapa perangkat pemisah debu. Hasil penggilingan ini disimpan dalam semen silo yang kedap udara. Nah, untuk proses yang kelima dalam pembuatan semen adalah pengantongan semen atau tahap pengemasan. Semen dikeluarkan dari semen silo dari tahap yang keempat sebelumnya dan diangkat dengan menggunakan belt conveyor masuk ke steel silo dengan alat pengantongan atau alat pengemasan berupa rotary packer. Semen dikantongi dengan setiap satu sak yang isinya satu sak itu adalah 50 gram semen. Kemudian dibawa ke truk untuk siap dipasarkan.
Selanjutnya di sini saya cantumkan semen campur yang terdiri dari beberapa. Yang saya tampilkan itu ada 4 semen campur. Yang pertama adalah Portland Composite Cement, yang kedua adalah Special Blended Cement, yang ketiga adalah Super Masonry Cement, dan yang ketiga adalah Oil Well Cement atau OWC, dan juga JHSR. Yang pertama yaitu tentang semen campur yang Portland Composite Cement. Kegunaan dari Portland Composite Cement atau PCC ini secara luas adalah bahan pengikat untuk konstruksi beton umum, pasangan beton bata, beton pracetak, beton pratekan, dan juga paving block, plasteran dan acian dan juga sebagainya. Karakteristik Portland Composite Cement atau PCC ini lebih mudah dikerjakan, kedap air, tahan sulfat, dan tidak mudah retak. Material ini terdiri dari beberapa unsur, diantaranya terak, gipsum, dan bahan anorganik lainnya. Semen Portland campur adalah bahan pengikat hidrolisis yang hasil penggilingan bersama yaitu adalah bersama klinker. Semen Portland dan gips dengan satu atau lebih bahan anorganik atau hasil pencampuran antara bubuk semen Portland dengan bubuk bahan-bahan anorganik lainnya. Bahan anorganik tersebut antara lain terak tanur tinggi, pozolan, senyawa silika, batu kapur dengan kadar total bahan anorganik 6-35% dari mas semen Portland Composite. Kemudian di sini saya menampilkan jurnal atau penelitian seseorang dari An-Nur Mustaqim, yakni dengan judul Pengaruh Penggunaan Semen PCC atau Portland Composite Cement pada fasa 0,4 terhadap laju peningkatan mutu beton. Di sini saya langsung menarik kesimpulannya daripada jurnal tersebut, di mana kesimpulannya adalah laju kenaikan kuat tekan beton dengan pemakaian semen PCC atau Portland Composite Cement ini pada fasa 0,4 semakin bertambah, dan setelah umur 28-90 hari masih menunjukkan peningkatan laju kuat tekan beton. Persentase serapan air pada beton semakin berkurang seiring bertambahnya umur beton, yaitu pada umur 28, 60, dan 90 hari sebesar 3,807%, 2,341%, dan 1.852%, yang berarti membuktikan bahwa semen PCC atau Portland Composite Cement sangat baik digunakan dalam pembuatan beton. Kemudian yang kedua adalah Special Blended Cement, di mana Special Blended Cement ini merupakan semen yang istimewa dari jenis Special Blended Cement, itu atau yang biasa disingkat dengan SBC atau semen campur ini karena khusus dirancang dalam pembangunan jembatan terbesar yang menghubungkan Surabaya dengan Madura yang dikenal dengan jembatan Suramuda. Karakteristik dari Special Blended Cement ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan konstruksi bangunan pada air laut seperti halnya jembatan Suramuda tersebut. SBC ini merupakan semen pengembangan dari produk semen PPC atau pozolan Portland Cement yang dikembangkan khusus dengan kandungan silika aktif yang dapat mengilmir kalsium hidroksida. Special Blended Cement memiliki sifat yang dapat membuat beton atau jembatan di atas laut semakin lama akan semakin kuat dan kekal karena terjadi dua reaksi yang bersamaan, yaitu reaksi antara Portland Cement dengan air dan juga reaksi antara silika dan air. Proses peningkatan resistensi SBC terhadap serangan air laut dan sulfat yang pertama adalah SBC akan tergantung pada silika amorf yang ditambahkan, maka akan semakin besar amorf yang ditambahkan, maka C3A makin kecil dan intrigennya makin sedikit. Inilah yang membuat hasil dari proses pembuatan jambatan akan lebih kuat. Kemudian yang kedua itu adalah menurunkan pembentukan intrigate dengan pengeliminasian CaOH dari hasil reaksi C3S dan C2S dengan air.
Kemudian di sini ada standar mutu dari pada SBC ini, yaitu pertama adalah magnesium oxide-nya atau MgO-nya maksimal itu adalah 6%. Kemudian untuk sulfur trioxide atau SO3 maksimal itu adalah 4%. Loss on ignition atau LOI maksimal adalah 5%. Kemudian tipe dari semen campur yang ketiga yaitu adalah super masonry semen, di mana super masonry semen ini telah memenuhi standar nasional Indonesia dengan nomor 1535000/2004 dan ASTM C9105 TPM. Semen ini cocok digunakan untuk bahan pengikat dan direkomendasikan untuk penggunaan konstruksi yang ringan, di mana K-nya lebih kecil dari 225 kg per cm atau visi tingginya 20 MPa. Kegunaan dari super masonry semen atau SMC ini diantaranya sebagai bahan baku genteng, beton tegel, hollow brick dan paving block, pembuatan bahan bangunan batako, genteng, bolongan, ubin, dan lain-lain. Semen tipe ini berguna untuk pembangunan bangunan rumah sakit juga, plesteran, dan acian. Kemudian yang terakhir, tipe dari semen campur ini yang keempat itu adalah oil well cement atau OFC dan juga high sulfate resistant. Semen OWC ini adalah semen yang sangat tahan terhadap kadar sulfat yang sangat tinggi, di mana semen oil well ini atau OWC telah memenuhi standar nasional Indonesia juga dengan nomor 15344 pada tahun 1992 dan API spek 10A 2002. Semen ini digunakan khusus untuk pembuatan sumur minyak bumi dan gas alam dengan konstruksi sumur minyak di bawah permukaan laut dan bumi, atau lepas pantai, area lepas pantai. Kemudian karakteristik dari OWC ini atau oil well cement ini merupakan yang tahan terhadap sulfat tinggi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dan merupakan jenis yang dibuat untuk kegunaan sangat khusus di kediaman dan temperatur tertentu. Di antaranya untuk oil well cement ini sudah dilakukan proyek, yaitu proyek yang telah menggunakan material ini itu sumur minyak bumi di bawah permukaan bumi dan laut. Sekian untuk pemaparan materi saya tentang semen campur. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada salah-salah dari penyampaian materi saya, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.